tanpa harus ku merasa cinta yang tersisa, hampa hidup terasa. Bagai bintang di Mungkin slide awal dulu. Kenapa slide awal ini penting? Ini menjawab tadi tantangan Pak Madani Maning yang sebelumnya. Jadi Pak Madani, saya pakai baju biru tapi slide awalnya warnanya kuning. Dan kedua, kalau kita lihat itu mesin di dalam robotik itu semuanya kuning. Itu globalisasi kuning, Pak. Lanjut aja. Jadi ada beberapa hal, lanjut juga. Nah, ini ada beberapa hal yang saya ingin sharing terkait dengan COVID di Indonesia. Memang beberapa daerah seperti DKI, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah itu relatif angkanya tinggi. Namun kita lihat dari data mereka sudah menurun, sudah flat. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu memang ini kembali warna-warna ini adalah warna-warna standar global. Jadi kalau yang hijau itu sudah daerah aman, daerah kuning itu sudah siap untuk dibuka, daerah yang berbahaya itu warnanya merah, dan orange itu bersiap-siap. Jadi tentu sekarang kepala daerah berlomba-lomba untuk menjadi kuning. Itu selalu 4 pilar, yaitu jaring pengaman kesehatan, di mana di dalam jaring pengaman kesehatan ini kita yang menjadi tujuan dari pemerintah adalah di human capital itu sendiri. Jadi human capital itu sendiri adalah untuk menyelesaikan dan memotong penyebaran COVID. Kemudian juga diberi jaringan pengaman sosial yang tentunya program-program kemasyarakatan dan anggarannya 203,9 triliun. Dan ini diharapkan bahwa masyarakat bisa menjaga daya belinya, karena ekonomi Indonesia 56% itu tergantung daya beli. Kemudian yang berikut jaring pengaman ekonomi. Ini jaring pengaman ekonomi adalah above the curve, jadi curve di depan agar tidak terjadi krisis keuangan. Kita ketahui bersama bahwa apabila ekonominya terdampak, maka membutuhkan restrukturisasi, dan pada saat restrukturisasi artinya tidak bayar bunga ataupun prinsipal di reschedule, dan tentu dampaknya ke kecukupan modal daripada perbankan. Nah, kita melihat bahwa beberapa hal yang terjadi berikut. Beberapa negara kita lihat masuk di dalam jalur negatif atau jalur merah, dan berdasarkan berbagai survei, berbagai lembaga menyatakan bahwa Indonesia masih bersama India dan China itu masih relatif positif, dan beberapa prediksi dari IMF maupun World Bank, Indonesia masih di jalur positif walaupun angkanya 0 sampai 0,5. Namun kalau kita lihat hampir seluruh negara adalah negatif. Bahkan negara Amerika minus 9,7, Inggris minus 15, kemudian juga Jerman minus 11, kemudian juga Prancis minus 17. Dan kalau kita lihat praktis seluruh negara yang merah itu sudah masuk resesi. Nah, kalau kita juga melihat di kuartal pertama Indonesia masih positif, tetapi di kuartal ketiga dengan adanya kita berharap bahwa kita mempunyai gambaran berapa lama kita akan menyelesaikan krisis ini. Krisis ini tidak selesai sampai akhir tahun ini, tetapi juga bisa terus bergeser ke tahun 2001-2002 untuk mendapatkan recovery. Namun pemerintah melalui Perpu sudah mempersiapkan skenario defisit anggaran dan akan mengembalikannya di tahun 2003. Dengan demikian kita mempunyai ruangan
untuk melakukan stimulus fiskal maupun untuk pembiayaan. Lanjut. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang terkait dengan ekspor import, neraca ekspor kita turun, dan kita lihat yang masih bisa menahan penurunan adalah sektor industri pengolahan. Jadi kamar dagang dan industri ini sudah tepat. Kemudian mining ini mengalami penurunan. Ini industrinya Pak Maming ini mining. Kemudian oil and gas. Kemudian untuk import konsumsi, dari segi import kelihatan bahwa industri konsumsinya menurun banyak. Kemudian untuk bahan baku turun, dan yang menjadi catatan tentu capital, karena kalau capital turun berarti investasinya turun dan penciptaan lapangan pekerjaannya terbatas. Nah, kalau kita lihat dari sisi penerima dampak sektor dari segi perpajakan, nah ini kita lihat bahwa memang dari segi pertambangan pajaknya turun, demikian pula di sektor transportasi, kemudian konstruksi real estate juga turun, demikian pula di sektor keuangan. Jadi yang tentu yang menjadi catatan bahwa ternyata sektor keuangan juga sudah terdampak, dan ini yang membutuhkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah bersama BI dan OJK secara cepat. Cepat itu seperti tadi dikatakan oleh Pak Haryadi itu penting. Kita lihat dari satelit yang dimiliki oleh NASA, maka daerah yang merah itu yang belum kembali aktivitasnya, yang biru sudah mulai menguat, dan yang dalam itu birunya mulai lebih gelap, itu berarti mulai aktivitasnya kembali. Jadi per gambar yang kita lihat ini terlihat bahwa ekonomi mulai menggeliat. Dan tentu lanjut ke halaman 16. Lanjut lagi. Nah, kita melihat apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, karena ada 3 hal yang harus kita rem, yaitu penurunan ekonomi GDP, kemudian peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalah exit strategi, yang memasuki kepada new normal, dibukanya 9 sektor, melengkapi 11 sektor yang lama, yang sudah dibuka sejak awal, kemudian program pemulihan ekonomi nasional, kemudian kita melakukan riset dan transformasi. Mengapa riset itu menjadi penting? Karena memang berbagai sektor ekonomi sudah turun minus. Sehingga kalau riset itu dari minus dikembalikan ke nol, dari nol kita akan transformasikan agar berkembang menjadi positif. Nah, itu hampir seluruh negara di dunia masuk di dalam periode minus, dan kalau periode minus maka technically negara-negara tersebut di dalam resesi. Dan Indonesia sendiri di kuartal kedua, karena kemarin ada PSBB dan demand shock-nya sudah tidak ada, terlihat demand-nya sangat turun, dan itu juga berakibat kepada supply shock. Lanjut lagi. Nah, ini paket-paket yang sudah disiapkan pemerintah. Pemerintah mempersiapkan khusus UMKM ini 123,46 triliun. UMKM memang menjadi prioritas pertama pemerintah di anggaran 2020. Karena UMKM itu yang pertama terpukul, dan UMKM ini diberikan subsidi bunga, kemudian diberikan penempatan dana untuk perbankan agar segera bisa restrukturisasi, kemudian ada jaminan, kemudian ada persiapan untuk modal kerja baru, kemudian juga ada PPh final untuk UMKM yang ditanggung pemerintah. Kemudian juga ada pembiayaan untuk di mana tentu akibat pandemik ini utilisasi terganggu, gangguan juga pada rantai pasokan, pengangguran, kemiskinan meningkat, dan post-COVID ini adalah transformasi digitalisasi, infrastruktur, transformasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, layanan investasi OSS, kemudian digitalisasi UMKM,
pengembangan fintech, dan sustainabilitas daripada ekonomi. Nah, tentu ini membutuhkan kerjasama antara akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Dan yang terjadi juga kita menjaga bahwa pemerintah akan terus intervensi agar tercapai keseimbangan antara sosial dan ekonomi. Dan yang paling juga menjadi catatan adalah perubahan geopolitik dan arus internasional, di mana yang terjadi sekarang adalah localized world. Artinya geopolitical tension itu meningkat, kemudian protectionism itu meningkat, berbagai negara mulai berpikir bahwa essential value chain itu harus diproduksi di negara masing-masing, ini termasuk untuk farmasi, dan bagi Indonesia termasuk security daripada pangan. Sehingga dalam kesempatan ini Bapak Presiden meminta agar kita mengembangkan yang namanya food estate. Nah, pemerintah merevisit beberapa, kita akan bisa maju kembali. Lanjut. Nah, ini adalah transformasi digital. Kita pengguna internet aktifnya 150 juta, kemudian layanan online, dan di tengah pandemik ini lebih banyak orang yang siap-siap untuk lebih suka belajar, jadi dan juga banyak diskusi-diskusi seperti webinar ini yang menambah pengetahuan. Sehingga tentu apa yang terjadi dalam katakanlah kartu prakerja, 10,4 juta orang itu yang mendaftar, yang diterima 680. Yang menarik adalah yang langsung ke prakerja. Terus yang menarik adalah usianya adalah the millennials, 18 sampai 34, lulusannya SMA. Berarti artinya adalah digitalisasi ini bisa berjalan, dan ini mencakup pada 34 provinsi dan hampir seluruh kabupaten kota lain sebelumnya. Di mana dalam proyek strategis nasional ini ada 1.422 triliun, ini tetap berjalan. Itu proyeknya bisa dilihat mulai dari jalan, jembatan, bandar udara, bendungan, dan irigasi. Ini juga mendorong untuk pangan. Kemudian program smelter, kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian proyek air bersih, kemudian kawasan industri, kawasan perbatasan, kemudian proyek teknologi drone, dan juga yang terkait dengan persiapan lahan pangan. Nah, ini kerjasama pemerintah, badan usaha pemerintah dan swasta, itu ada 35 proyek, 317 triliun, BUMN 863 triliun, dan swasta lain ada 885,8 triliun. Nah, kemudian selanjutnya pemerintah juga melakukan digitalisasi daripada platform digital. Nah, kemarin melakukan kampanye Bangga Buatan Indonesia. Ini baik dari segi infrastruktur, kemudian digital talent dan literasi ini terus didorong. Dan kemarin terjadi penambahan jumlah UMKM dalam waktu yang tidak terlalu lama, 14 miliar. Ya, ini yang ingin kami sampaikan, bahwa program infrastruktur, industri logam, industri kimia, dan industri telekomunikasi ini mendominasi dengan negara yang asal investornya sudah ada di sebelah kanan, dan rencana penanaman modalnya adalah 1.249. Jadi melalui OSS dan melalui PSN, pemerintah ingin terus mendorong bahwa investasi terus dilakukan. Terakhir terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini yang dengan Pak Haryadi maupun Pak Rosan, kami berterima kasih. Lanjut. Nah, ini adalah hal-hal yang sedang dipersiapkan, beberapa klaster sudah dibahas terkait dengan maksud, tujuan, ketentuan umum ini seluruhnya sudah disepakati. Nah, tentunya ini diharapkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini yang akan menjadi milestone daripada transformasi ekonomi bisa dilaksanakan. Pada saat saya rapat dengan World Bank maupun World Economic Forum dan yang lain, mereka selalu berharap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendorong Indonesia melakukan transformasi dan kita bisa leading dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Demikian, terima kasih Pak Ajib.
Terus nanti Pak Menko akan mengelaborasi setiap 3 pertanyaan tersebut. Izin untuk penanya pertama, Bro Hadi, siapa yang bisa kita bantu masukkan untuk penanya pertama? Pak Ardianta. Oh ya, Ardantia Sahreza. Ya, tadi juga menanya di grup QA. Bro Ardantia, silakan dibantu dimasukkan ke tim panelis. Monggo silakan. Baik, selamat malam Pak Menko dan Bapak sekalian. Ya. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya alumnus dari HIPMI. Barusan alumnus nih ceritanya. Baik Pak Menko, pertanyaan kami adalah, kami ini mewakili dari pengusaha yang mencoba masuk ke manufaktur. Jadi kami sekarang memiliki pabrik stainless steel medical grade yang satu-satunya di Indonesia. Kami baru mulai pabrik ini 2 tahun atau 3 tahun, dan kok kebetulan ini justru masuk krisis karena pandemi. Jadi sebagai informasi bahwa pasar implan ortopedik ini sebetulnya dikuasai oleh import hampir 90%. Nah, pertanyaan kami Pak Menko, kami ini melihat pandemi justru sebagai peluang, jadi kami ingin masuk ke agenda industrialisasi tadi, yang industri logam, karena mumpung justru sekarang situasi ini dari Cina, barang contohnya itu justru lebih sulit masuk ke kita karena logistik mereka jadi berlipat-lipat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kira-kira yang bisa kita dapat dukungan untuk meningkatkan produksi dalam negeri ini di industri logam ini? Apakah ada dukungan dari BPPT ataukah juga mungkin membuka pasar ekspor melalui duta-duta besar? Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Menko. Terima kasih banyak. Mungkin sekedar dapatkan inspirasi dari Pak Menko. Makasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bro Ardantia. Ini panggilan pennya Bro Dacil ini, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Mas Ardantia. Jadi terkait dengan industri manufaktur, apalagi ini adalah sangat spesial, yaitu untuk ortopedik. Nah, tentu kalau ortopedik kan masuknya ke rumah sakit. Jadi tentu dari BPJS dan pemerintah punya program TKDN, yaitu meningkatkan penggunaan di dalam negeri. Nah, tentu ini bisa didorong karena BPJS kan sebagian besar menggunakan dana APBN dan masih disubsidi. Sehingga tentunya ini bisa ada keberpihakan di sana, dan LKPP juga sudah kita minta agar terkait dengan kesehatan ini diutamakan yang produksi dalam negeri. Nah, kalau terkait dengan ekspor yang namanya ortopedik kan biasanya sesuai dengan kebutuhan ataupun, nah tentu sebaiknya tentu yang mengekspor itu yang ahli di bidang ortopedik. Karena kalau terkait dengan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah mungkin bisa diminta untuk memfasilitasi. Tetapi biasanya kalau untuk jaringan yang diberikan pemerintah kan tentunya tidak mempunyai pengetahuan yang begitu dalam mengenai produk, apalagi specialty stainless steel ini. Dan tentu kita melihatnya bahwa ini bukan masuk dalam kategori logam, tetapi kategorinya adalah alat-alat kesehatan, bagian dari itu. Nah, kemudian yang kedua, Mbak Suci, kalau kami lihat industri yang berbasis nikel ini sudah mulai bergerak lagi. Kami melihat beberapa pabrik ataupun kegiatan di Sulawesi Tenggara, mereka sudah meminta agar para teknisinya kembali masuk. Dan sebetulnya bagi pemerintah tidak ada larangan untuk para teknisi pabrik ini untuk kembali yang memenuhi persyaratan protokol COVID untuk kembali mendorong terjadinya peningkatan produktivitas. Nah, tentu kalau yang lain di sektor pertanian, kita pemerintah akan membuat stimulus di bidang PPN, di mana PPN untuk produk primer itu akan diturunkan dari 10% menjadi 2%. Jadi diharapkan 8% itu bisa menjadi tambahan pendapatan bagi para petani. Demikian, terima kasih.